Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti pembelajaran filsafat umum. Yang saya hormati Bapak Sufirmansyah selaku dosen filsafat umum. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang filsafat zaman pencerahan. Di sini saya akan menerangkan tentang materi filsafat zaman pencerahan. Yang pertama, pengertian filsafat zaman pencerahan. Yang kedua, awal munculnya filsafat pada zaman pencerahan. Yang ketiga, perkembangan filsafat pada zaman pencerahan. Yang keempat, faktor lahirnya filsafat pada zaman pencerahan. Yang kelima, karya seni pada zaman pencerahan. Yang keenam, pengaruh filsafat pada zaman pencerahan. Yang ketujuh, pengaruh filsafat pada zaman pencerahan. Dan saya Asri Hatul Koromia NIM 9321102220 akan menjelaskan tentang pengertian filsafat zaman pencerahan. Abad pencerahan atau zaman pencerahan, bahasa Inggris Age of Enlightenment, bahasa Jerman Aufklärung, adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. Filsafat adalah ilmu yang membahas skala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Abbas NIM 9321111320. Menginjak materi selanjutnya ialah awal munculnya filsafat pada zaman pencerahan. Zaman pencerahan terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Masa itu adalah masa yang produktif bagi sejarah budaya barat, seperti ditepungannya bubuk mesiu, mesin cetak, dan kompas yang menjadi perubahan besar, serta mempengaruhi dunia hingga saat ini. Zaman pencerahan juga mempunyai 4 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ialah early kapitalis atau merkantilis, kemandirian atau individualis, 3 perbedaan aspek rasional, yang keempat pesatnya kemajuan teknologi. Lalu perkembangan filsafat pada zaman pencerahan. Zaman pencerahan juga mempunyai slogan, yakni Sapere Aude. Berikut sejarahnya. Pada abad pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Abad pencerahan merupakan era ketika manusia mencari cahaya baru melalui rasionya. Setelah itu, Tuhan tidak terlibat atau campur tangan lagi dalam urusan dunia. Gagasan pencerahan semacam ini disebut dengan deisme. Abad pencerahan berlangsung pada 1718 Masehi. Sumber lain mengatakan periode ini membentang antara apa yang disebut The Glorious Revolution di Inggris dan Revolusi Prancis. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Gagasan pencerahan mencapai puncaknya dalam Revolusi Prancis. Melalui revolusi ini, tatanan sosial politik hierarkis tradisional seperti monarki Prancis, privilege bagi kaum bangsawan, serta kekuasaan politik dan otoritas gereja dihancurkan secara kejam. Kemudian digantikan oleh tatanan sosial politik yang diilhami ide-ide pencerahan seperti kebebasan atau liberty,
kesetaraan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Secara umum, umat manusia hanya berhasil melahirkan perkembangan dalam bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, hukum, dan semacamnya. Oleh filsuf Jerman Immanuel Kant, jawaban atas pertanyaan itu dirumuskan dengan padat, karena manusia belum berani menggunakan rasionya. Menurutnya manusia belum berani menggunakan rasionya karena masih dikuasai oleh otoritas-otoritas lain seperti tradisi, kitab suci, gereja, dan negara. Jadi inilah kata-kata Kant yang kemudian menjadi slogan utama abad pencerahan. Slogannya berbunyi, beranilah berpikir sendiri atau sapere aude. Kemudian selanjutnya faktor lahirnya filsafat pada zaman pencerahan. Pencerahan selalu menjadi wilayah yang diperebutkan. Menurut Keats Thomas, para pendukungnya memujinya sebagai sumber dari segala sesuatu yang progresif tentang dunia modern. Bagi mereka, itu singkatan dari kebebasan berpikir, penyelidikan rasional, pemikiran kritis, toleransi agama, kebebasan politik, pencapaian ilmiah, pengejaran kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan. Thomas menambahkan bahwa para pengkritiknya menuduhnya sebagai rasionalisme dangkal, optimisme naif, universalisme tidak realistis, dan kegelapan moral. Sejak awal, para pembela agama tradisional yang konservatif dan ulama menyerang materialisme dan skeptisisme sebagai kekuatan jahat. Kekuatan jahat yang mendorong perbuatan amoral. Pada tahun 1794, mereka menunjuk teror selama revolusi Prancis sebagai konfirmasi dari prediksi mereka. Ketika pencerahan berakhir, filsuf romantis berpendapat bahwa ketergantungan berlebihan pada akal adalah kesalahan yang diabadikan oleh pencerahan karena mengabaikan ikatan sejarah, mitos, keyakinan, dan tradisi yang diperlukan untuk menyatukan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya menerangkan nama saya Brian Azam Maulana, NIM 9321091120. Baik, saya akan menjelaskan tentang filsuf-filsuf pada masa pencerahan. Beberapa tokoh utama pencerahan termasuk Cesare Beccaria, Denis Diderot, David Hume, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Jean-Luc Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Baruch Spinoza, dan Voltaire. Salah satu publikasi pencerahan yang sangat berpengaruh dalam ensiklopedia diterbitkan antara 1751 dan 1772 dalam 30 volume. Itu disusun oleh Denis Diderot, Jean Leroy d'Alembert, dan tim yang terdiri dari 150 intelektual lainnya. Ensiklopedia membantu menyebarkan ide-ide pencerahan ke seluruh opera dan sekitarnya. Publikasi penting lainnya dari Enlightenment termasuk Voltaire Letters on the English 1733 dan Dictionary Philosophy Dictionary 1764, Hume's Address of Human Nature 1740, The Spirits of Life 1748, karya Montesquieu, Wacana Ross tentang ketimpangan 1754, dan Kontrak Sosial 1766. Wacana Ross tentang ketimpangan 1754 dan Kontrak Sosial 1762. Teori sentimen moral Adam Smith 1759 dan The Will of Nature 1776 dan Kant's Concept of Pure Reason 1781. Kemudian sebagai tokoh filsuf pada zaman pencerahan: 1. Immanuel Kant, 2. Jean-Jacques Rousseau, 3. Jean-Luc, 4. Voltaire, 5.
Francis Bacon dan Non-Dangerous. Dan materi selanjutnya, karya seni pada masa pencerahan. Pendirian Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dan bisa disebut Museum Gajah, suatu perhimpunan untuk menelaah ditinjau dari riset-riset ilmiah. Zaman pencerahan terjadi sekitar tahun 1687 sampai 1789 Masehi. Adalah masa-masa yang produktif bagi sejarah budaya barat, seperti ditemukannya buku mesiul, mesin cetak, dan kompas yang menjadi perubahan besar serta mempengaruhi dunia hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Hilma Ardiah. Nomor induk mahasiswa 9321124220. Saya di sini sebagai pemateri 4 sekaligus penutup. Materi 4, karya seni zaman pencerahan. Yang pertama ada gambar Leonardo da Vinci, karyanya berupa sketsa pesawat terbang. Yang kedua gambar Michelangelo, karyanya berupa Michelangelo Moses. Yang kedua Michelangelo The Sign of St. Peter's Basilica. Yang ketiga Michelangelo Tomb. Kemudian pengaruh filsafat pada zaman pencerahan atau Aufklärung. Yang ke-1, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Pengaruh ini mengedepankan dan memaksimalkan akal manusia, kemudian mendorong munculnya ideologi baru. Yang kedua, mulai munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Yang ketiga, adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Aufklärung sangat besar. Salah satunya di Perancis terjadi revolusi yang bersejarah karena pemerintah yang tidak bisa menyikapi perkembangan zaman dan ide dari Aufklärung itu sendiri, di mana paham-paham baru tumbuh subur semakin dengan bebasnya masyarakat untuk berpikir, seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positifisme, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, gerakan Aufklärung ini juga berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas sebagai negara jajahan Eropa. Indonesia juga merasakan dampaknya dari hal tersebut, terlihat dari penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari materi di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu filsafat zaman pencerahan atau Aufklärung, yaitu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang memiliki semangat revolusi kepercayaan. Pada zaman ini memiliki 4 ciri dan slogan. Pencerahan sebagai wilayah yang diperebutkan pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh utama pencerahan, salah satunya adalah Heinrich Diemen. Ia memiliki publikasi-publikasi penting yang salah satunya sangat berpengaruh pada zaman pencerahan itu. Pada zaman pencerahan, tahun 1687 sampai 1789, ada beberapa karya seni yang ditemukan, di antaranya bubuk mesiu, mesin cetak, dan kompas. Adapun pengaruh zaman pencerahan yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, mulai munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Aufklärung sangat besar. Salah satunya di Perancis terjadi revolusi yang bersejarah. Gerakan Aufklärung ini juga berdampak kepada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Demikian penjelasan materi dari kelompok 10 tentang filsafat zaman pencerahan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.